Assalamualaikum, selamat sore. Senang sekali rasanya saya bisa menyapa Anda kembali dalam pertemuan ke-11 di mata kuliah Komunikasi Bisnis. Dan kali ini, dalam pertemuan ini kita akan banyak berdiskusi mengenai penerapan prosedur rapat. Seperti apa? Yuk langsung saja kita mulai. Diawali dengan definisi dari rapat itu sendiri. Jadi rapat merupakan kegiatan komunikasi dan salah satu bentuk komunikasi kelompok. Rapat ini biasanya kita lakukan dengan tujuan melahirkan sesuatu tertentu yang berkenaan dengan kinerja organisasi bisnis ataupun yang berkenaan dengan arus informasi yang berjalan pada satu organisasi bisnis. Berdasarkan Curtin, Floyd, dan juga Windsor di tahun 2000, rapat adalah sumber berbagai gagasan dan keputusan yang bermanfaat. Dan rapat ini sangat efektif untuk memperoleh partisipasi dan sambutan yang aktif, juga merupakan sebuah sarana untuk memperoleh informasi dan menghasilkan umpan balik yang berguna. Jadi itu tadi definisi rapat ya. Next kita akan lanjut membicarakan tentang faktor-faktor rapat dalam bisnis. Rapat biasanya dilakukan sebagai kebutuhan beradaptasi untuk mempercepat perubahan dalam lingkungan bisnis. Dan juga sebagai kebutuhan koordinasi yang lebih besar dari unit-unit bisnis yang pastinya semakin saling bergantung. Yang ketiga adalah pergerakan ke arah manajemen partisipatif, khususnya dalam pergerakan lingkaran kualitas yang luas ya. Kemudian kita akan berbicara mengenai langkah-langkah penyelenggaraan rapat. Saya yakin teman-teman di sini sudah sering sekali untuk menyelenggarakan rapat. Namun seperti apa sih langkah-langkah penyelenggaraan rapat berdasarkan buku atau berdasarkan acuan dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis? Saya akan langsung mulai. Yang pertama harus kita lakukan adalah perencanaan dan logistik rapat. Diawali dengan bertanya pada diri kita sendiri. Kita harus menentukan siapa yang seharusnya hadir dalam rapat dan memastikan orang yang harus hadir dalam rapat tersebut bisa datang dan berpartisipasi dalam rapat. Kemudian kita mulai menyusun agenda dan menangani pendokumentasiannya. Next, kita harus persiapkan bahan dan perlengkapan yang diperlukan dalam penyelenggaraan rapat. Selama masa pandemi COVID-19 ini, pastinya banyak juga hal yang berbeda dalam hal penyelenggaraan rapat, yaitu perlengkapan dan bahan yang dibutuhkan akan sedikit tidak sama dengan rapat konvensional seperti biasanya. Sehingga kita harus melakukan perencanaan rapat secara strategis, secara operasional, fungsional, sampai pada peninjauan ulang supaya rapat dapat berjalan lebih efektif lagi. Next adalah penetapan model rapat. Penetapan model rapat sebenarnya kita jangan terlalu memperhatikan jumlah peserta. Namun kita harus memanfaatkan waktu rapat. Bentuk rapat seperti apa yang hendak kita selenggarakan. Dan prosedur rapat yang bagaimana yang akan kita pilih. Sedangkan keluaran rapat juga harus ada di tangan kita. Seperti apa sih keluaran rapat yang kita inginkan? Diakhiri dengan langkah tindak lanjutnya. Berikut adalah bagan alir untuk pengumpulan fakta dan informasi terkait dengan rapat yang dilakukan oleh seluruh organisasi bisnis. Dimulai dari update data sampai dengan mengadakan kelompok diskusi terfokus atau FGD, bisa juga dengan urun rembuk, dialog, konsultasi, dan seterusnya, hingga sampai ke pengambilan keputusan. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai pertemuan. Apa sih bedanya pertemuan dengan rapat? Berikut adalah uraiannya. Pertemuan tidak hanya dilakukan antara pimpinan dan stafnya, namun juga bisa loh dilakukan antar staf sendiri untuk menyusun sebuah usulan yang akan diangkat dalam rapat.
Sehingga pertemuan ini tidak dimaksud untuk membuat sebuah keputusan, namun hanya untuk menghimpun pendapat. Maka komunikasi yang dilaksanakan harus dalam suasana bebas yang terpimpin dan perlu dibuat sebuah kesimpulan tapi bukan keputusan. Komunikasi dilaksanakan dengan menghimpun laporan, keluh, saran, pendapat pribadi, sehingga dapat disusun sebuah bahan untuk rapat. Kemudian, dalam rapat, jangan lupa menyiapkan hal-hal yang dianggap penting, seperti undangan rapat, pengaturan ruang rapat, dan perlengkapan rapat. Komunikasi pertemuan dan rapat. Dalam rapat ataupun dalam pertemuan, hendaknya tiap peserta mampu yang pertama adalah berkomunikasi secara jujur. Kemudian kita harus mampu berperan sebagai komunikator aktif dan tidak memonopoli pembicaraan. Kita juga harus bisa berperan sebagai komunikan yang responsif dan tidak emosional. Berperan sebagai penyelaras yang bijak dan adil, tapi tetap memiliki pendirian. Dan kita harus mampu mengendalikan diri dan juga tolong hindari debat ya. Sekian materi mengenai prosedur rapat. Kita akan bertemu di lain waktu, pastinya dengan materi yang berbeda pula. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.